Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Febriani dari kelas TLM 1A akan menjelaskan tentang sedikit materi kromatografi lapis tipis. Dimulai dari pengertiannya. Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak aktif. Lapisan tipis digunakan pada selembar kaca atau plastik aluminium foil yang dilapisi dengan bahan absorben, biasanya sedikit gel aluminium oksida atau aluminium foil. Kromatografi lapis tipis ini dikembangkan oleh Izmailov dan Schreiber pada tahun 1938. Cara pemisahan dengan absorpsi pada lapis tipis absorben yang merupakan kromatografi absorpsi dengan partisi yang saling berhubungan yang terdapat dua fase, yaitu fase stasioner dan fase mobile. Fase stasioner adalah di mana fase stasioner ini terjadi penyerapan dan absorben, dan fase mobile adalah yang terjadinya proses pelarutan. Biasanya ini dilakukan hanya analis kualitatif. Kromatografi lapis tipis terdiri dari yang pertama plat, yaitu kaca, aluminium, dan plastik. Yang kedua absorben yang terdiri dari silikal gel, aluminia, dan selulosa. Ada juga beberapa macam absorben yang kita temui, ada yang pertama silika gel H, silika gel G, silika gel GF. Yang kedua aluminia H dan aluminia HF. Yang ketiga zat selulosa lainnya. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada fase diam akan menahan komponen campuran, dan fase gerak akan melarutkan zat komponen. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah terlarut dalam fase gerak akan lebih bergerak lebih cepat. Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, terjadi hubungan kesetimbangan antara dua fase, diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasikan yang telah berinteraksi fase geraknya. Kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kepolaran fase dan kepolaran fase gerak serta kepolaran dan ukur molekul. Yang pertama, fase gerak. Fase gerak ini tergantung dari komponen yang ingin dipisahkan. Yang kedua, sebaiknya digunakan pelarut yang digunakan polaritas rendah. Yang ketiga, selain pelarut tunggal dapat juga digunakan campuran pelarut, tetapi sebaiknya jangan lebih dari 3 jenis pelarut. Kompleks akan cepat mengalami perubahan-perubahan fase terhadap suhu. Yang kedua, fase diam yang terdiri dari silikal gel, aluminia atau aluminium oksida. Yang ketiga, selulosa. Yang keempat, sephadex. Yang kelima, magnesium. Selanjutnya ada juga mekanisme kromatografi lapis tipis. Yang pertama, absorpsi senyawa pada absorben atau penerapan atau juga fase diam. Yang kedua, kompetisi fase gerak dan alat untuk keberikatan dengan fase diam, di mana sulit lepas dari permukaan fase diam desorpsi. Yang ketiga, senyawa digugus oleh alien atau pengembangan pada fase gerak. Pada proses kromatografi lapis tipis, dia akan menyerap warnanya, kemudian akan timbul untuk mengetahui ada komponen atau tidak negatif positifnya yang terjadi pada penampakan bercak, yaitu yang pertama visual, yaitu analit berwarna yang adalah berwarna sesuai konsentrasi atau zat. Yang kedua, penampakan bercak kimia yang terdiri dari uap lodium, asam sulfat pekat, dan dihidrin. Selanjutnya ada penampakan bercak kimia berdasarkan sifatnya. Yang pertama permanen, yaitu asam sulfat pekat dan dihidrin yang akan membentuk zat warna yang berasal dari bahan kimia yang diabsorpsi. Yang kedua ada sementara, yaitu hanya berupa uap lodium yang hanya berapa menit kemudian akan hilang. Ada juga rumus kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis sebagai alat analisis yang banyak digunakan karena kesederhanaannya, biaya relatif rendah, sensitivitasnya tinggi, dan kecepatan pemisahan pada penyelesaian pemisahannya setiap komponen muncul, sehingga bintik-bintik yang dipisahkan secara vertikal. Setiap bintik dalam rumus perhitungan memiliki faktor retensi atau RF yang dinyatakan sebagai, yaitu faktor retensi sama dengan jarak yang ditempuh sampel per jarak yang ditempuh pelarut, di mana faktor yang mempengaruhi faktor retardasi adalah sistem pelarut, jumlah material yang terlihat, absorben, dan temperatur. Dan ada juga prinsip kromatografi lapis tipis. Yang pertama,
Pemisahan bergantung pada aktivitas relatif senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Yang kedua, senyawa di bawah pengaruh fase gerak atau didorong oleh aksi kapiler yang bergerak di atas permukaan fase diam. Selama pergerakan ini, senyawa dengan afinitas yang lebih tinggi ke fase diam bergerak perlahan, sementara yang lain bergerak lebih cepat. Dengan demikian, pemisahan komponen dalam campuran tercapai. Yang ketiga, begitu pemisahan terjadi masing-masing komponen divisualisasikan sebagai bintik-bintik pada tingkat perjalanan yang berbeda pada pelat. Sifat atau karakter mereka diidentifikasi dengan menggunakan teknik deteksi yang sesuai. Manfaat kromatografi lapis tipis. Yang pertama, pengujian kualitatif berbagai obat seperti sedatif, anestesis lokal, obat penenang, antikoagulan, dan analgetik, dan antihistamin. Steroid, hipnotik dilakukan dengan kromatografi lapis tipis. Yang kedua, kromatografi lapis tipis sangat berguna dalam analisis biokimia. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk alami seperti minyak esensial atau minyak atrisi. Yang keempat, kromatografi lapis tipis banyak digunakan dalam pemisahan formulasi farmasi multikomponen. Yang kelima, kromatografi lapis tipis digunakan untuk memurnikan sampel apapun dan perbandingan langsung dilakukan antara sampel dan sampel asli. Yang keenam, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri makanan. Yang ketujuh, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri kosmetik. Yang kedelapan, kromatografi lapis tipis digunakan sebagai suatu reaksi. Langkah-langkah kromatografi lapis tipis. Yang pertama, potong plat kromatografi lapis tipis sesuai ukuran. Yang kedua, biasanya untuk satu spot menggunakan plat selebar 1 cm. Berarti jika menguji 3 sampel atau 3 spot berarti menggunakan plat selebar 3 cm. Dan yang ketiga, buat garis dasar atau ke baseline di bagian bawah sekitar 0,5 cm dari ujung bawah plat garis akhir di bagian atas. Yang keempat, menggunakan pipet kapiler. Totalkan sampel cairan yang telah disiapkan sejajar, tepat di atas baseline. Jika sampel pada larutan pada pelarut tertentu, keringkan totolkan. Yang kelima, tempatkanlah plat pada chamber berisi eluen. Baseline jangan sampai tercelup oleh eluen dan tutuplah chamber. Yang keenam, tunggulah eluen mengisi sampel sampai mencapai garis akhir. Di sana perpisahan akan terlihat. Yang ketujuh, setelah mencapai garis akhir, angkatlah plat. Dengan pinset keringkan dan ukur jarak spot. Jika spot tidak kelihatan, amati pada lampu UV 254 dan 366 nanometer. Jika masih tak terlihat, semprot dengan pewarna tertentu seperti kalium kromatografi atau nihidrin atau H2SO4. Yang terakhir, metode kromatografi lapis tipis. Ada berdasarkan arah pengembangan, dan ada juga penyerapannya bisa naik turun. Berdasarkan dimensinya ada 1 tahap, yaitu yang pertama pada pengembangan 1 dimensi, yang kedua ada 1 tahap atau lebih dari 2 tahap. Sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.